Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 4B1 akan melakukan praktikum mengenai pengaruh asap rokok terhadap respirasi pada hamster. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Dea Khairia Sanusi dengan NIM 79. Saya Khairunisa Putri dengan NIM 76. Saya Febia Melianandai dengan NIM 52. Dan saya Amira Yasmin dengan NIM 84. Pada kali ini kita akan melaksanakan praktikum dengan menggunakan hamster. Hamster ini itu merupakan hewan pengerat yang sering dijadikan peliharaan oleh manusia. Hamster ini tuh termasuk ke dalam mamalia karena memiliki kelenjar susu pada hewan yang jenis kelamin betinanya. Kemudian karakteristik morfologi yang dimiliki oleh hamster ini yaitu memiliki tubuh yang berbulu, telinga yang ditutupi bulu, kemudian memiliki ekor yang lebih pendek dari badannya, terdapat kaki yang gemuk dan pendek. Kemudian kita juga menggunakan asap rokok, di mana asap rokok ini dapat mengandung senyawa kimia yang dapat mengganggu sistem pernafasan. Senyawa kimia tersebut berupa karbon monoksida, tar, dan zat radioaktif. Oke, adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama itu ada mengidentifikasi mekanisme kerja sistem respirasi pada hamster. Yang kedua itu ada menganalisis pengaruh asap rokok terhadap kerja sistem respirasi pada hamster. Yang ketiga itu ada membandingkan kecepatan respirasi pada hamster sebelum dan sesudah diberikan asap rokok. Selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah dari praktikum kali ini. Yang pertama yaitu apa mekanisme kerja sistem respirasi pada hamster. Hipotesisnya adalah organ pernapasan utama pada hamster yaitu paru-paru. Mekanismenya yaitu pertama udara masuk melalui mulut dan hidung, kemudian melewati bronkus dan trakea hingga menuju paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini oksigen yang terkandung dalam udara diambil dan karbon dioksida dikeluarkan melalui proses respirasi sel. Untuk rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pengaruh asap rokok terhadap kerja sistem respirasi pada hamster. Hipotesisnya yaitu asap rokok dapat merusak kerja sistem respirasi pada tikus dengan melakukan kerusakan pada permukaan alveoli dan merusak selaput paru-paru sehingga mengurangi kemampuan penukaran gas pada hewan hamster. Untuk rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah ada perbedaan kapasitas vital paru-paru hamster sebelum dan sesudah dipaparkan oleh asap rokok? Hipotesisnya yaitu ya, ada perbedaan ketika sebelum dan sesudah dipaparkan rokok, yaitu ketika dipaparkan asap rokok dapat mengurangi kapasitas vital paru pada hamster. Oke, langsung aja kita laksanain praktikumnya yuk. Let's go! Alat bahan yang digunakan adalah air kapur sirih, pewarna makanan, hamster dan toples, rokok, penggaris, kemudian ada stopwatch, gunting, paku, sedotan, korek api, lilin, dan kapas. Nah, pertama kita lubangkan terlebih dahulu tutup wadah menggunakan paku yang dipanaskan. Selanjutnya, masukkan sedotan ke dalam tutup toples yang sudah dilubangi tadi. Kemudian letakkan plastisin di antara sedotan dan tutup toples untuk mencegah udara keluar masuk. Tuang air kapur ke atas kapas. Masukkan kapas yang telah diberi air kapur ke dalam toples. Selanjutnya, pasangkan tutup toples dengan rapat. Kemudian, berikan pewarna makanan kepada ujung sedotan. Lalu, hitung menggunakan stopwatch selama 5 menit dengan 3 kali pengulangan. Setelah 5 menit pertama, pewarna bergerak sejauh 1 cm. Setelah 5 menit kedua, pewarna makanan bergerak sejauh 1,6 cm. Setelah 5 menit ketiga, pergerakan pewarna makanan bertambah menjadi 2,7 cm.
Selanjutnya, panaskan paku dan lubangi tutup toples untuk meletakkan rokok. Selanjutnya, masukkan rokok ke dalam lubang yang telah dilubangi tadi. Selanjutnya, masukkan sedotan ke dalam lubang. Selanjutnya, beri plastisin agar tidak ada udara yang keluar masuk. Beri plastisin pada lubang rokok, kemudian bakar rokok dengan api. Tutup toples dengan erat, kemudian beri pewarna pada ujung sedotan. Setelah 5 menit pertama, pewarna makanan bergerak sejauh 0,4 cm. Setelah 5 menit kedua, hamster berperilaku seperti lincah, kemudian pergerakan dari pewarna makanan sejauh 1 cm. Setelah 5 menit ketiga, pergerakan dari pewarna menunjukkan sejauh 1,5 cm. Berikut merupakan hasil pengamatan dari percobaan yang sudah dilakukan. Pembahasan dari praktikum ini ialah percobaan ini memperlihatkan bahwa asap rokok menyebabkan kapasitas vital paru pada hamster menjadi berkurang. Asap rokok mengandung nikotin yang terhirup oleh hamster menyebabkan perubahan pergerakan pada tubuh hamster menjadi lebih aktif bergerak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel hasil pengamatan tadi, yaitu ketika hamster tidak diberikan asap rokok, respirasi terjadi begitu cepat. Pada pengulangan pertama didapat respirasi sampai pada 1 cm. Dan ketika sampai pada pengulangan ketiga, respirasi sudah sampai pada 2,7 cm. Sedangkan ketika diberi asap rokok, respirasi pada hamster berjalan cukup lama, yaitu pada pengulangan pertama didapatkan respirasi hanya 0,4 cm, dan pada pengulangan ketiga respirasi hanya mencapai 1,5 cm. Hal tersebut sesuai dengan teori Koptiev 2019 bahwa nikotin rambut digunakan sebagai biomarker untuk menilai paparan kronis dari ATS maupun perokok aktif. Nikotin dalam asap rokok secara inhalasi masuk ke dalam tubuh, lalu menembus membran sel sampai ke sistem sirkulasi sistemik. Sebagian besar nikotin, 80%, dimetabolisme di dalam hati oleh enzim P450 menjadi nikotin. Radikal bebas yang terdapat di dalam asap rokok dengan jumlah yang sangat tinggi dan memiliki sifat yang tidak stabil sehingga dapat merusak jaringan. Kelainan paru yang diakibatkan radikal bebas yang ada di dalam rokok akan menyebabkan gangguan atau kelainan pada saluran pernapasan, mulai dari trakea, bronkus, bronkiolus, sampai pada alveoli paru. Paparan asap rokok pada hewan coba hamster menyebabkan terjadinya kerusakan paru-paru berupa kerusakan pada dinding alveolus. Partikel asing dalam alveolus menyebabkan respon peradangan. Peradangan adalah suatu reaksi kompleks terhadap agen atau bahan yang merugikan. Respon peradangan berkaitan erat dengan proses perbaikan. Peradangan berfungsi untuk menghancurkan, mengencerkan, atau membatasi agen yang merugikan, dan memicu terjadinya serangkaian proses yang mencoba untuk memulihkan dan menggantikan jaringan yang rusak. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa organ pernapasan utama pada hamster adalah paru-paru, di mana mekanisme kerja sistem respirasinya itu dimulai dari udara masuk melalui hidung dan mulut, kemudian melewati trakea dan bronkus menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen yang terkandung dalam udara diambil dan karbon dioksidanya dikeluarkan melalui proses respirasi sel. Asap rokok dapat merusak kerja sistem respirasi pada hamster dengan melakukan kerusakan pada permukaan alveoli dan merusak selaput paru-paru, sehingga mengurangi kemampuan penukaran gas dalam tubuh hamster. Asap rokok juga dapat meningkatkan reproduksi lendir di saluran pernapasan dan menyebabkan inflamasi. Maka dengan dipaparkannya asap rokok dapat mengurangi kapasitas vital paru-paru pada hamster. Berikut merupakan acuan sumber yang kami gunakan.
Baik, telah usai praktikum mengenai pengaruh asap rokok terhadap respirasi pada hamster. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!